Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Pertama, puji syukur kita panjatkan Jepang karena dong. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih untuk semua teman-teman Fortapena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Jumat pagi ini dalam media talk Kemen PPPA yang kali ini bertema panduan puasa bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Perkenalkan, saya Rika Pangesti atau ya dikenal dengan Ripang, jurnalis tv1news.com. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk dapat memandu jalannya media talk kali ini. Nah, sedikit pengantar. Sebenarnya tema ini menarik dan ditunggu-tunggu oleh para perempuan yang sedang mengandung dan menyusui, sebab pada bulan suci Ramadan ini seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tapi tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ibu hamil dan menyusui serta anak-anak. Karena katanya kadang ibu-ibu itu kadang suka galau bisa puasa atau enggak, dan banyak katanya-katanya lagi yang cuma bisa nakut-nakutin. Ada yang bilang kalau lagi hamil ini nggak boleh puasa, kasihan anaknya, nanti ini, nanti itu. Nah, daripada sesat pikir, lebih baik kita langsung tanya aja sama ahlinya yang udah hadir dalam ruang diskusi ini tentang bagaimana kiat-kiat dan strategi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak dalam menjalani ibadah puasanya. Kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, gestar kita yang saya hormati, dokter konselor laktasi dan tumbuh kembang bayi, yaitu Ibu Dokter Ameta Drupadi. Selamat datang Bu Dokter Ameta atau yang dikenal dengan Dokmed. Kemudian sudah hadir juga dalam ruang diskusi ini yang saya hormati. Selamat datang Ibu Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan atas kesehatan dan pendidikan, yaitu Ibu Anggin Nuzula Rahma. Terima kasih Bu Dok. Terima kasih Bu Dokter Ameta dan Bu Anggin sudah meluangkan waktunya pada Jumat pagi ini di hari kedua puasa ini. Semoga kita semua tetap semangat menjalani aktivitas hari ini meskipun sedang berpuasa. Nah, teman-teman Fortapena, beliau-beliau ini akan menerangkan kita, memberikan kita panduan berpuasa bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak agar tetap aman dan sehat di jalurnya. Sebelum dimulai, izinkan saya mengingatkan bahwa teman-teman silakan dinyalakan kameranya dan audionya dimatikan agar tetap kondusif saat narasumber sedang memaparkan materi. Baik, agar tidak berlama-lama lagi mengulur waktu, mari langsung bisa dimulai. Yang pertama pemaparan materi dari Bu Dokter Ameta ya. Sepertinya teman-teman juga udah sangat antusias untuk menyimak pemaparan dari Bu Dokmed. Silakan waktu dan tempat kami persilakan ya Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang panduan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Keutamaan berpuasa pada ibu hamil dan menyusui. Nah, Rasulullah bersabda, jika ibu telah melahirkan anaknya dan menyusuinya, maka tidak ada setetes pun air susu yang diisap oleh anaknya, kecuali akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Dan jika ia menyusui sambil berpuasa, maka pahalanya dicatat seperti berqiyamul lail sepanjang masa. Ini Masya Allah ya. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang tujuan pengaturan makanan untuk ibu hamil dan menyusui. Karena kita akan bahas tentang berpuasa ini, maka kita harus sama-sama tahu dulu nih tujuan pengaturan makanan untuk ibu hamil dan menyusui itu bagaimana. Yang pertama, pengaturan makanan buat ibu hamil dan menyusui itu tentunya untuk menjaga kesehatan ibu selama kehamilan dan menyusui. Kemudian menjaga kesehatan janin
Dan untuk ibu menyusui akan meningkatkan produksi ASI. Nah, ini penting banget nih, tujuan utamanya dulu yang harus kita tahu ya. Oke, next. Ini kecepatan nih Mas, trimester 1 dulu. Nah, ya, pengaturan makanan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu ada 3 trimester ya dalam masa kehamilan, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 tentunya dari awal kehamilan sampai di 12 usia minggu ke-12. Nah, pada saat trimester 1 ini hampir tidak ada dibutuhkan tambahan energi dari kondisi sebelum hamil. Nah, tapi pada saat trimester 1 ini biasanya nafsu makan ibu tuh berkurang karena adanya gejala mual dan muntah pada saat kehamilan. Kemudian, ibu hamil juga harus tetap mencoba makanan seperti biasa dengan gizi seimbang. Jadi, di trimester 1 ini harus tetap makan dengan gizi seimbang. Makanannya mungkin diberikan dalam porsi kecil tapi sering karena dengan efek yang mual dan muntah. Dan terutama makanan tuh lebih kepada makanan yang kering dan segar seperti makanan kering, buah-buahan, buah potong dan sebagainya. Nah, tentunya di trimester 1 ini kondisi ibu ada yang eh, tidak bisa menahan gejala seperti mual dan muntah. Nah, di kondisi trimester 1 ini nanti kita perlu perhatikan apakah ibu menyusui bisa puasa atau tidak. Tapi kalau seandainya di trimester 1 ini tidak ada gejala, tidak ada uh, kendala untuk makan, nah ini masih bisa dilakukan berpuasa. Oke, next. Di trimester 2 tentunya tambahan energi kalori pada ibu hamil itu 350 kilokalori per hari. Jadi ada tambahan dari sebelum hamil. Jadi ketika trimester 2 ini biasanya nafsu makan sudah meningkat. Ibu sudah mulai makan lebih banyak. Karena kebutuhannya sudah 350 kalori lebih tinggi yang dibutuhkan oleh janin. Kemudian kebutuhan ini akan memenuhi semua zat-zat gizi baik buat tenaga, ya itu kan perlunya karbohidrat, perlunya protein sebagai zat pembangun, kalsium, itu perlu banget buat di trimester 2 karena sedang pembentukan kerangka bayi. Jadi pembentukan janin. Oke, next trimester 3 itu tambahan energinya tuh 350 kalori lagi dari trimester 2. Jadi kurang lebih kalau eh, ketika mulai hamil 2000 kalori kebutuhannya di trimester 3 tuh membutuhkan sekitar 2600 sehingga 2600 sampai 2700 kilokalori. Nah, saat ini pertumbuhan dan perkembangan janin sangat pesat. Jadi janinnya besar biasanya kebutuhan makannya udah lebih banyak. Umumnya nafsu makan ibu sangat baik nih pada saat trimester 3 dan sering merasa lapar gitu. Kemudian agar ibu juga tidak terlalu kekenyangan, memang harus disarankan untuk memberikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, biasanya porsi kecil tapi sering ini yang akan menjadi kendala ketika ibu melakukan puasa di bulan Ramadan. Oke, next. Kalau untuk ibu menyusui, pola makan ibu menyusui itu dari eh, hamil itu kebutuhannya sudah naik sehingga 2.600 hingga 2.800 kalori. Jadi jauh lebih banyak kalau dari sebelum hamil berarti kurang lebih antara 600 hingga 800 kalori ini kebutuhannya. Karena eh, kalori ini untuk membentuk produksi ASI gitu. Jadi pada waktu menyusui ibu harus cukup makan yang bernutrisi agar menghasilkan ASI yang berkualitas gitu. Kemudian tambahan kebutuhan energinya kisaran 500 kilokalori dari hamil yang trimester 3 tadi, kisarannya tadi kurang lebih di 2.600 hingga 2.800 cukup banyak gitu. Kemudian energi dan semua zat gizi harus cukup. Protein harus tinggi pada saat menyusui, kurang lebih 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan ibu. Ini butuh banget masukan yang banyak di protein. Kemudian di lemak harus tinggi lemak dan juga tinggi zat besi. Nah, ini dipenuhi dari semua kebutuhan makannya. Oke, next. Nah, di sini ada keringanan berpuasa atau ruksoh yang diberikan oleh Allah. Eh, jadi untuk para ibu hamil dan menyusui terdapat keringanan atau ruksoh untuk tidak berpuasa di bulan suci bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, dalam konteks ini, wanita hamil dan menyusui yang menjadi alasan utamanya boleh tidaknya berpuasa itu demi keselamatan serta kesehatan janin atau anak yang baru dilahirkan. Bahkan sejumlah ulama berpendapat jika memang itu dasarnya, maka diwajibkan tidak berpuasa. Sesungguhnya Allah meringankan bagi musafir untuk
uh, musafir dan bagi wanita hamil dan ibu menyusui untuk meringankannya. Gitu. Oke, next. Kita bicara dulu tentang ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa dikodo atau dibayar fidyah. Nah, ini tentunya untuk ibu hamil yang tidak sanggup berpuasa, tentunya ada keringanan dengan untuk membayar kodo atau fidyah. Jadi, seorang ibu jika mengkhawatirkan anaknya karena hal itu dapat mengurangi kandungan ASI dan membahayakan anak, maka ibu boleh berbuka dan harus mengkodonya di dan membayar puasanya di bulan lainnya gitu. Jadi memang Allah ini sudah memberikan kemudahan dan ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Tuh, oke, next. Nah, kemudian juga di sini juga dikatakan dan membayar fidyah bagi ibu menyusui atau hamil yang tidak berpuasa juga ini ada beberapa sebagian ulama atau salaf yang memerintahkan wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa. Nah, ini jika ibu tidak sanggup berpuasa juga di bulan berikutnya nih bisa dengan cukup memberikan makan apa berupa fidyah dengan memberi makan gitu. Nah, ini tergantung kondisi ibu. Biasanya ada beberapa ibu yang setiap tahun ketika tahun ini hamil, tahun berikutnya anaknya masih di bawah 6 bulan, kemudian di tahun ketiga hamil lagi. Nah, berarti kan dia tiap bulan tuh, tiap tahun mungkin tidak sanggup berpuasa. Nah, mungkin bisa dengan membayar fidyah. Gitu, oke. Next. Nah, keringanan berpuasa atau rukhsah ini diutamakan sekali kalau untuk ibu menyusui yang usianya di bawah usia 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu karena bayi hanya membutuhkan ASI ibu atau ASI eksklusif. Dan tentunya kalau untuk ibu hamil itu diutamakan buat ibu yang bergejala. Jadi tadi seperti di trimester awal ternyata ibu masih mengalami gejala seperti muntah, mual dan muntah yang berlebih sehingga tidak berpuasa pun juga ibu lemas karena dengan muntahnya ya. Jadi apalagi dengan berpuasa. Jadi dengan kondisi-kondisi tertentu akan bisa lakukan keringanan berpuasa ini. Dan tentunya ini harus di bawah pengawasan dokter. Oke, next. Nah, kalau untuk ibu hamil dan menyusui yang ingin berpuasa, nah ini tentunya kita harus perhatikan nih. Jika ibu menyusui atau ibu hamil merasa sanggup untuk berpuasa, baiknya asupan makanan dan cairan dalam 1 hari itu harus terpenuhi. Nah, asupan gizi ibu hamil dan menyusui sebelum berpuasa dan saat berpuasa harus sama. Jadi ketika kita sebelum berpuasa itu makan, ada makan pagi, makan siang, makan sore atau malam. Nah, itu kita ganti ke makan berbuka puasa, makan malam dan sahur. Artinya makanan sebelum puasa dan pada saat puasa tuh harus sama jumlah dan asupannya gitu. Nah, untuk ibu hamil disarankan untuk kontrol ke dokter kandungan untuk cek kondisi janin dan kesehatan kehamilan sebelum berpuasa. Jadi ada juga kondisi beberapa ibu hamil yang tidak bergejala tadi, tidak mual, tidak muntah gitu kan. Ibu merasa siap untuk berpuasa, tetapi harus cek dulu kondisi kandungannya. Karena tentunya janin itu bisa dilihat kalau ternyata berat badan janinnya masih kurang atau memang ada masalah-masalah di kehamilan, ini tentunya harus di bawah pengawasan dokter kandungan ya. Jadi disarankan untuk mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Gitu. Oke, next. Nah, ini tips menjalankan puasa bagi ibu hamil dan menyusui yang ingin berpuasa. Yang pertama tentu tadi berkonsultasi kepada dokter. Jadi tentukan dulu kondisi ibu saat hamil, apakah benar-benar gejalanya oke atau gejalanya fit dan tidak ada masalah di kehamilan atau kandungannya, kondisi janinnya sehat, berat badan anak ke dalam kandungan oke. Nah, ini kita bisa memutuskan untuk berpuasa setelah berkonsultasi pada dokter. Begitu juga dengan ibu menyusui. Ibu menyusui juga sama, itu harus berkonsultasikan dulu ke dokternya karena apalagi di usia 0 hingga 6 bulan, bayi itu hanya membutuhkan ASI. Nah, pada saat menyusui biasanya kondisi cairan ibu ketika berpuasa ini kan lebih sedikit dibanding tidak berpuasa. Nah, biasanya ketika ibu sedang mengalami dehidrasi atau kurang cairan, itu akan ASI akan berkurang dan juga eh, apa namanya nutrisinya itu akan lebih encer, nutrisi itu lebih lebih cair sehingga bayi ketika menyusui itu tidak merasa kenyang terus. Jadi dia akan cranky, akan lemas bayinya gitu. Jadi penting banget untuk berkonsultasi kepada dokter. Kemudian usia bayi. Nah, untuk ibu yang ingin berpuasa sebaiknya sudah di atas usia 6 bulan bayinya sehingga kebutuhan bayi bisa ditunjang dari makanan pendamping ASI-nya. Jadi bayi sudah diberikan MPASI ini sudah bisa membantu
ibu untuk berpuasa gitu. Nah, kemudian maksimalkan pumping dan juga menyusui di malam hari, terutama buat ibu-ibu yang bekerja juga pumping ini penting banget, tapi memang di malam hari dimaksimalkan. Karena di siang hari ketika ibu berpuasa memang tadi kebutuhan cairannya akan berkurang, dan ibu juga ketika menjalankan puasa juga akan eh, kalori belum tercukupi, biasanya untuk pumping tuh agak hasilnya agak tidak sebanyak ketika tidak berpuasa gitu. Jadi kita memaksimalkan waktu pumping dan juga menyusui di malam hari gitu. Kemudian menjaga nutrisi makan. Artinya ketika ibu hamil dan menyusui ini ingin berpuasa, tentunya dari kondisi ketika berbuka puasa, ketika mau makan malam dan juga sahur, ini harus dijaga nutrisi makannya. Makannya harus benar-benar yang berprotein dan berkalori tinggi atau padat nutrisi gitu. Nah, kadang-kadang kita kan ketika berpuasa ini, ketika berbuka mungkin hanya misalnya contoh makan minuman manis seperti kolak dan misalnya makan gorengan. Nah, itu tentunya nutrisinya kurang ya. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui tentunya harus menjaga nutrisi makan gitu. Kemudian banyak minum air karena ketika kita berpuasa tuh seharian tuh akan ibu akan beresiko mengalami dehidrasi. Jadi tentunya minum air ini penting kurang lebih 1,5 hingga 2 liter sehari. Nah, ini ketika nanti pas berbuka puasa kurang lebih bisa mengkonsumsi antara 3 sampai 4 gelas dan pada saat sahur juga kita bisa mengkonsumsi 3 sampai 4 gelas nih buat ibu hamil dan menyusui. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat harus cukup supaya kalori atau tenaga ibu tidak habis ketika berpuasa. Ini harus menyimpan kalori yang tinggi dalam tubuh kita ketika berpuasa dengan beristirahat. Kemudian kita tentukan berhenti berpuasa jika dirasa sudah tidak memungkinkan. Nah, ini penting buat ibu nih yang harus mengenali kondisi diri. Jadi pada saat kita berpuasa, ternyata di siang hari ternyata pusing, sakit kepala. Biasanya kalau kita sudah mulai dehidrasi itu rasakan tuh akan mengalami seperti sakit kepala, pusing, tidak fokus gitu kan. Kemudian ketika menyusui bayinya juga anak rewel, nggak kenyang-kenyang gitu, cranky anaknya. Tuh tandanya mungkin ASI-nya sudah mulai encer, kebutuhan nutrisi sudah mulai berkurang. Jadi ketika ibu mengalami hal seperti itu, tentunya harus sadar diri nih, harus berhenti berpuasa dan kita mengambil keringanan atau ruksoh yang diberikan oleh Allah. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh menu sahur dan buka puasa ibu hamil dan menyusui. Nah, kita lihat dari porsi piringku atau satu kali makan ibu, itu eh, jumlahnya 50% dalam satu piringku ini kandungan adalah karbohidrat. Karbohidrat ini tidak hanya nasi ya, bisa dengan kentang, bisa dengan gandum, ubi-ubian, mie, tepung-tepungan itu termasuk karbohidrat. Jadi 50% ini karbohidrat, tapi tentunya ini diutamakan karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu ya nasi, nasi merah gitu ya, gandum, agar kalau ibu mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu lebih kenyang atau lebih tahan laparnya gitu kan. Kemudian dalam satu piring lagi 30% adalah protein. Penting banget protein ini. Nah, protein ini ada dua, ada protein hewani dan protein nabati. Tentunya kita utamakan yang protein hewani dulu, seperti daging, ayam, ikan, telur, nih penting banget 30% per kali makannya. Kemudian 10%-nya sayuran dan buah, kemudian 10%-nya lemak. Lemak ini bisa diganti dengan minyak atau santan gitu. Nah, air mineral penting banget 3 hingga 4 gelas masing-masing saat sahur dan berbuka. Jadi ketika berbuka puasa nih harus sanggup minum 3 sampai 4 gelas air ya. Dan kita bisa cicil sih dari pas buka, sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib, kemudian sebelum makan, sebelum sholat tarawih. Nah, ini harus dipenuhi kebutuhan air minumnya. Dan ketika saat sahur. Nah, ibu menyusui dan ibu hamil juga bisa menambahkan kurma atau madu untuk menambahkan energi di luar dari kebutuhan ini semua. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh saja menu makanan ibu hamil. Tadi ibu hamil itu sebenarnya kebutuhannya tadi ketika trimester 1 itu kan belum ada perbedaan dari kondisi sebelum hamil. Nah, kurang lebih kebutuhannya 2.000 kalori. Nah, ketika trimester 2 harus tambah 300 kalori lebih banyak daripada trimester 1. Dan trimester 3 harus lebih banyak 350 kalori daripada trimester 2. Nah, ini kita bisa kira-kira aja nih pada saat ibu makan, contohnya nih mesti sarapan.
Jadi ibu hamil ini kan butuh makan tuh antara sarapan, makan siang, makan malam, tentunya ada selingan pagi, selingan sore. Ini kan harus tercukupi nih kebutuhannya. Nah, ketika trimester 1 karena belum ada pertambahan, belum banyak pertambahan dari kondisi sebelum hamil, kurang lebih mungkin asupannya kayak karbohidratnya 150 gram. Nanti trimester 2 sudah mulai 250 gram. Trimester 3 sudah lebih nambah lagi, tetap nasi 250 gram, tapi ditambah dengan di lauknya, ditambahin dengan potongan lauk. Ini contoh. Jadi ini contoh misalnya nasi, kita bikin misal nasi liwet teri gitu kan, karena kita utamakan di protein hewani misalnya. Kemudian kita tambahkan telur. Telur kita tambahkan 1 butir pada saat ibu yang tadi trimester 1, trimester 2, trimester 3. Kemudian kita bisa tambahkan ayam. Jadi pada saat makan ini bisa double protein misalnya gitu untuk ngejar ini pertambahan kalori. Tapi mungkin kalau di trimester 1 sama trimester 2 sudah cukup dari teri dan telur nih. Nah, kita bisa tambahkan ayam di trimester 3 karena membutuhkan tambahan 350 kalori. Nah, ini contoh buah. Buah apa saja sih? Ini saya contohkan mangga. Kadang-kadang kan buat ibu hamil kan suka mual ya, Mbak. Jadi kita cari buah-buahan yang bisa untuk meredakan mual gitu kan. Ini bisa tambahkan mangga gitu kan. Nah, kemudian selingan pagi itu bisa tambahkan kayak jus alpukat atau misalnya jus buah yang lain atau misalnya kayak kacang hijau dan lain-lain dan lain sebagainya. Jadi tentunya ini harus dicukupi kebutuhannya. Kemudian makan siang. Makan siang porsinya jauh lebih banyak daripada sarapan. Tadi sarapan nasinya cuma 150 gram, mungkin makan siang sudah mulai 200 gram di trimester awal. Seperti kita sebelum hamil, 200 gram. Nah, ketika sudah trimester 2, itu makanan sudah mulai 250 gram juga, nasinya, trimester 3 juga. Nah, ini juga pilihannya ada ayam, ada daging gitu ya. Jadi kita bisa masukkan double protein untuk di trimester 3. Kalau di trimester 1 dan 2 mungkin satu satu protein aja udah cukup gitu. Kemudian jangan lupa sayur, protein nabati juga, kemudian buah-buahan gitu. Kemudian minyak juga dihitung juga. Minyak itu ketika di makanan digoreng itu kan menambahkan kalori. Jadi tetap dihitung minyak juga. Minyak ini bisa diganti dengan santan atau susu gitu ya. Kemudian selingan sore ada bisa minum jus buah lagi atau susu. Nah, kemudian makan malam. Makan malam ini sama seperti makan siang porsinya. Nah, ini kebutuhan makan ketika tidak berpuasa nih. Nah, oke, next. Nah, ini contoh menu makan ibu ketika berpuasa. Jadi kita bisa menggeser waktunya. Tetap ibu makan seperti tadi, makan makanan sesuai seperti tidak berpuasa, tetapi sarapan kita ganti waktunya dimakan sahur. Jadi ketika makan sahur nih ibu harus cukup nih, ada nasi, ada proteinnya bisa double protein atau bisa diganti dengan nabati juga, ada buahnya, ada sayurnya. Kemudian tadi menu selingan pagi atau snack pagi ini kita geser waktunya ke pas berbuka puasa atau menyegerakan buka. Jadi ketika kita menyegerakan buka itu sama seperti mengganti kalori ketika selingan pagi atau snack pagi. Nah, kita bisa mengkonsumsi misalnya susu kurma atau bubur kacang hijau. Nah, kenapa di sini saya sebutkan ada kacang hijau? Karena ini adalah protein protein juga. Susu kurma tadi di kurma itu memang ada kandungan energi yang tinggi. Jadi arti tadi ketika kita sedang hamil ataupun menyusui mungkin kayak konsumsi kayak makanan-makanan yang umum kayak tadi gorengan misalnya atau misalnya kolak gitu. Itu kan hanya gula aja apa namanya? Kandungan asupan nutrisinya kurang. Nah, jadi kita hindari makanan-makanan yang pada umumnya karena ketika kita mau konsumsi seperti itu malah kenyang. Jadi ketika kenyang begitu nanti habis sholat maghrib kita mau masuk makan malam keburu kenyang dulu gitu. Jadi makanya ketika menyegerakan buka kita cukup aja makan kurma atau susu kurma juga boleh atau bubur kacang hijau dulu. Kemudian sebelum sholat isya atau sebelum tarawih kita makan. Nah makan tadi seperti apa namanya makan siang. Seperti porsi makan siang tuh diganti di waktu makan malam. Nah ada nasinya, ada ikan atau ada empal daging bisa didobel ya. Ada sayuran, ada protein nabati, ada buah-buahan gitu. Nah, kemudian selingan sore yang harus dimakan ibu, kita bisa makan di sebelum tidur malam. Nah, ini kita bisa dengan contohnya seperti bikin omelet telur sayur gitu. Nah, di sini saya contohkan yang protein tinggi semua ya, karena
kayak telur. Jadi kita poinnya adalah telurnya yang penting gitu, karena untuk kebutuhan ibu dan juga janin maupun bayi gitu. Kemudian selingan malam atau sebelum sahur. Jadi sebelum sahur tuh bisa kita mengkonsumsi boleh susu atau yogurt gitu. Nah, biasanya buat pada ibu yang sedang hamil dan menyusui ini, ketika harus makan segini banyak dan ternyata ketika berpuasa tidak bisa memenuhi kebutuhannya, nah makanya kita bisa lebih memilih untuk mengambil keringanan atau ruksoh. Jadi kadang-kadang ibu nih baru jam 10 malam baru makan di sini aja udah kenyang gitu ya. Jadi belum lagi makanan selingan sorenya atau sebelum sahur ini mungkin nggak makan juga gitu. Jadi artinya kalau asupannya kurang, tentunya kebutuhan kalorinya akan kurang ketika berpuasa. Nah, itu akan berdampak pada janin ketika hamil maupun ketika menyusui gitu. Oke, terima kasih. Ini sedikit paparan dari saya. Kita akan serahkan kepada Nadia. Tapi sih ketemu, tapi tidak bisa ketemu kemarin meninggal nangis gitu kan. Jadi itu cuma terharu nangis tapi Baik, terima kasih Bu Dokmed, Bu Dokter Ameta atas paparannya. Sangat menarik sekali tips-tips dan strategi buat ibu hamil yang mau tetap berpuasa di bulan suci ini. Setelah paparan dari Bu Dokmed, tadi ada satu pertanyaan dari rekan saya, Kak Fitra. Beliau bertanya, Dok, Kak Fitra Ptun dari Pro 3 RRI, jika ibu hamil sudah masuk trimester 3, sudah masuk 8 sampai 9 bulan, itu kan udah nggak enak ya, Dok. Kadang berat janin juga sudah cukup. Nah, ini bolehkah ibu hamil puasa atau lebih baik nggak usah puasa aja gitu? Oke, ini langsung saya jawab ya. Tadi tentunya kalau ibu hamil, tentunya ini harus berkonsultasi ke kandungannya. Walaupun kondisinya baik nih, kayak tadi nih, udah masuk trimester 3, makan juga sudah lahap, udah enak, udah nggak enak. Kemudian berat badan janin juga udah cukup. Nah, kita juga perlu melihat kondisi ibu, misalnya tensinya bagaimana, dan, apakah ada preeklamsi atau tidak, kemudian cairan ketubannya bagaimana, apakah cairan ketubannya cukup atau tidak. Jadi memang untuk mengenal kesehatan ibu dan bayi pada janin itu memang harus kompleks gitu. Nah, selama ibu cairan ketubannya cukup untuk bayi, kemudian juga plasentanya sehat, artinya tuh asupan asupan makanan di kandungan ibu dari ibu ke bayinya lancar dan bagus, dan juga ibu tidak ada kendala-kendala tanda-tanda vital tadi, tidak ada preeklamsi maupun tensi juga baik, itu boleh berpuasa gitu. Tetapi memang harus konsultasi dulu ke dokternya untuk memastikan itu tadi, apakah janinnya memang betul-betul sehat secara keseluruhan gitu. Jadi tidak hanya berat badan janin aja, tetapi secara keseluruhan. Karena pengaruh ada beberapa kondisi yang ketika kita berpuasa di siang hari, karena kita kurang cairan atau dehidrasi itu akhirnya si cairan ketuban itu akan berkurang. Nah, ketika berkurang itu ibu akan mengalami kontraksi berlebih. Jadi kita lihat lagi nih kalau memang ada gejala seperti kontraksi atau perutnya udah mulai mules, hilang timbul gitu. Nah, itu mesti dilihat karena hilang timbul itu kan juga bisa jadi memang sudah waktunya kontraksi atau dehidrasi gitu. Jadi memang ini harus dicek dulu ke dokter kandungan. Namun seandainya kondisi semua oke dan memang dokter kandungan pun juga menyarankan kondisi baik gitu, boleh melakukan berpuasa sesuai kesanggupannya. Baik, terima kasih Dok Med atas jawabannya. Jadi Kak Fitra, tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Bu Dokter Ameta, bahwa bukan hanya soal berat badan janin, tapi soal keseluruhan kesehatan janin, dicek semua sama dokter, kalau udah sehat aman semua baru boleh diizinkan berpuasa gitu. Siap, selain Kak Fitra, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman Fortapena lainnya, atau ada yang ingin memberikan tambahan, masukan selain bertanya? Silakan. Um, Baik, jika tidak ada yang bertanya selain Kak Fitra dari teman-teman Fortapena, atau ada yang mau menambahkan pengalamannya
selama berpuasa, selama sedang mengandung dan menyusui, boleh buat teman-teman. Atau ada tips lainnya lagi atau mau sharing tentang menu makanannya selama di bulan suci Ramadan untuk menambah nutrisi ASI? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya ya, Dok. Tadi kan dokter sebutkan menu-menu untuk makanan pendamping ASI ya, Dok, untuk nambah nutrisinya gitu. Tapi kan hanya beberapa ya, Dok, kayak bubur kacang hijau, susu kurma, kebetulan itu menu-menu yang saya suka juga. Tapi selain dari yang dokter sebutkan itu, kita harus setelah kita berkonsultasi, apakah kita diberi makanan pokok yang wajib emang harus itu, atau kita boleh seling bubur yang lain atau jus yang lain yang emang atau nggak boleh nutrisinya tuh yang cukup harusnya tuh buahnya ini atau buburnya harusnya ini gitu, Dok. Oh iya, jadi boleh. Tadi yang tadi saya paparkan tuh hanya contoh saja, hanya contoh. Maksudnya ketika kayak bubur kacang hijau itu kan kandungannya ada protein nabati gitu. Nah, kita bisa ganti kayak kita minum susu kedelai misalnya, atau misalnya kacang almond gitu. Maksudnya tuh yang kacang-kacangan gitu. Jadi eh, biasanya kalau misalnya kita makan kolak nih, kayak kita makan kolak, di situ ada kolak apa yang namanya pisang, misalnya kolak pisang atau misalnya kolak ubi gitu. Nah itu kan kandungan proteinnya tuh nggak ada tuh. Nah kita boleh makan sedikit, tetapi kalau bisa usahakan yang ada proteinnya gitu ditambah gitu. Jadi maksudnya tuh karena protein itu yang mengandung kalori lebih tinggi dibanding lainnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita makan terlalu banyak yang manis, kadang-kadang kalori tingginya itu sudah tertutupi oleh gula atau manis, tetapi uh, nutrisi yang utama itu malah nggak dapet gitu. Contoh tadi kayak misalnya kita minum hanya manis-manis, misalnya kita minum sirup gitu kan, sirup buahnya tapi sedikit, terus sirup ketika buka puasa. Nah ternyata sirup itu ya memang menambah kalori, membuat ibu jadi kenyang, tapi secara nutrisi itu kurang gitu. Jadi usahakan asupannya itu ada nutrisinya di dalamnya gitu. Tetapi untuk pengaplikasiannya tadi bebas. Contohnya tadi yang tadi saya contohkan tuh hanya tertentu aja gitu. Seperti kayak buah-buahan. Mungkin buah-buahan misalnya ibu lagi suka buah naga misalnya atau pisang atau misalnya buah-buah lain boleh-boleh aja nggak apa-apa. Jadi selama yang ibunya bisa masuk, bisa uh, tercukupi dari kebutuhan itu boleh. Tapi yang paling penting adalah ini protein hewani ini penting nih. Ini penting banget karena protein hewani ini yang sebagian besar menyelamatkan kalorinya ibu dan juga bisa membantu untuk ibu menyusui untuk memproduksi ASI lebih tinggi kalori gitu. Jadi protein hewani ini penting. Jadi ketika kita buka puasa, ketika sahur, jangan lupa asupan-asupan protein hewaninya nih yang harus mungkin kalau satu macam kurang kita bisa didobelkan, double protein tadi gitu. Baik, Dok. Terima kasih jawabannya. Artinya, kalau misalnya kita makan makanan yang nggak dianjurkan itu kayak gorengan, itu hanya nambah kenyang, tapi sebenarnya nutrisinya nggak terpenuhi. Sedangkan tadi kan Betul. dokter kan ngasih makanan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, selingan malam gitu kan. Kalau misalnya dari si ibunya sendiri udah merasa kenyang, jadi makanan selingan malam, makanan selingan sorenya itu nggak masuk, nggak bisa kemakan. Jadi artinya buat berpuasa besoknya kurang ya, Dok, gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita tidak sanggup memakan itu semua gitu kan ya, lebih baik kita mengambil keringanan untuk tidak berpuasa gitu. Karena kan gini, waktu ketika buka puasa sampai sahur, ketika malam hari kan kita terbiasa tidur. Nah, sementara waktu sebelum berpuasa tuh kan kita makan pagi, makan siang, makan sore itu kan memang waktu kita lagi bangun. Jadi pasti kita sanggup-sanggup aja untuk makan gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ketika malam hari lebih kenyang dan artinya ketika sampai Betul. sahur tidak mencukupi kebutuhannya, nah kita coba puasa itu biasanya akan berdampak pada janinnya kalau ketika hamil. Nah, biasanya gejalanya akan muncul tadi kalau ketika kita kurang asupannya, biasanya gejala tuh tidak fokus. Kadang-kadang kita udah mulai apa namanya pusing, sering pusing, tidak fokus. Itu kan tanda-tanda lagi kurangnya asupan atau kurangnya kalori gitu. Dan cairan ini penting banget. Minum. Nah, kadang-kadang kita untuk memenuhi kebutuhan minum tadi habis buka 4 gelas.
pas sahur 14, sementara kita waktu malam tuh pengennya tidur, itu kan akan bolak-balik ke belakang, akan buang air kecil gitu kan, akhirnya terganggu gitu kan, akhirnya tidak tercukupi kebutuhan minumnya. Nah, itu sebaiknya kita mengambil keringanan berpuasa gitu. Jadi kalau kita bisa mencukupi itu semua sih sebenarnya nggak masalah, boleh melakukan berpuasa gitu. Artinya bagi yang nafsu makannya besar tuh bisa berpuasa ya dok, sedangkan buat yang mudah kenyang, makannya sedikit, Hmm. jadi lebih baik sadar diri daripada besoknya. Betul. Tapi untuk yang makan sedikit atau porsi kecil, ketika kita ingin berpuasa juga, nah kita siasati dengan menu makanan yang tinggi kalori tadi. Oh, artinya kalau misalnya saya nggak kuat makan banyak, ya udah berarti kita makan tadi snacknya itu udah berupa protein. Misalnya telur dua butir telur kita bikin omelet atau kita bikin rebus atau kita bikin martabak misalnya gitu, kita cemil itu gitu. Jadi walaupun makannya sedikit, porsi kecil, tapi memang menu yang tinggi kalori gitu. Misalnya protein hewan itu yang lebih memenuhi kebutuhan. Jadi ketika buka puasa kita langsung makan misalnya kalori hewannya dua macam. Misal tadi ada daging, misal daging gepuk, misalnya sama ayam bakar atau ayam goreng gitu kan. Nasi sedikit nggak apa-apa karena kenyang. Yang penting terpenuhi kebutuhan keseluruhannya misalnya. Udah setelah itu jadi makan boleh kecil-kecil tapi sering. Jadi bisa antara antara 5 sampai 6 kali kita makan, dicicil gitu dikit-dikit tapi sering. Nah, dikit-dikit itunya yang mungkin yang perlu dikurangi adalah gula tuh. Karena gula itu tuh membuat setengah lambung kita rasanya kenyang gitu. Jadi mungkin kita cukup minum air putih, menu makannya tetap tetap menu utama gizi seimbang. Nah, dilakukan dengan porsi kecil tapi sering. Nah, insya Allah itu bisa memenuhi kebutuhan juga. Dan ketika mulai sahur di pagi hari, mungkin kita lebih banyak di serat. Jadi kayak makan buah maupun itu tuh ketika terakhir sahur ini kita boleh makan buah ataupun sayur yang kandungan seratnya tinggi supaya dampak kenyangnya itu lebih tahan lama sampai waktu berbuka gitu. Siap dok, terima kasih saran-sarannya. Jadi mulai nanti diperbaiki makan malamnya, makan malam selingannya dan berbukanya diganti menu supaya besoknya kuat berpuasa gitu. Siap, terima kasih banyak ya dok atas pemaparan dan penjelasannya. Selain itu ada yang mau bertanya lagi nggak atau ada yang mau sharing Sebentar Mak, ya saya menunya? sedikit. Iya. Ya, saya Mbak Dauri ya dari Deputi PHA. Suara saya terdengar ya. Izin Bu Dokter, mau bertanya ya Bu, untuk meningkatkan apa? Bukan meningkatkannya, ya meningkatkan produksi ASI kembali kan. Kebetulan saya sudah menyusui sampai 8 bulan. Cuman eh, pumpingnya itu kalau pumping udah nggak sebanyak pada saat 3 sampai 5 bulan kemarin gitu. Apakah itu masih bisa diperbaiki seperti itu untuk apa produksi ASI saat pumping seperti itu, dokter? Ya, terima kasih. Ya, ini langsung saya jawab ya. Jadi kalau untuk meningkatkan produksi ASI, apalagi di bayi udah 8 bulan, itu kita memang harus rutinkan kembali memompa ASI 3 hingga 4 jam sekali gitu. Nah, kalau di bulan puasa, ketika ibu memilih untuk berpuasa, mungkin lebih dimaksimalkan di malam hari gitu. Jadi ketika siang hari ini misal di kantor mungkin jam istirahat bisa dipakai untuk istirahat atau tidur dulu, lumayan kan dapat dapat 1 jam gitu kan dari. Nah, jadi supaya nanti kita mulai pumping di siang hari sekali, nah di malam hari bisa lebih dirutinkan gitu. Kalau memang ibu memilih berpuasa, tetapi kalau ibu memilih tidak berpuasa ya tetap lakukan seperti sama seperti sebelum puasa. Jadi 3 hingga 4 jam sekali untuk memompa ASI secara rutin. Rutin itu artinya walaupun misalnya ternyata hasil ASINya tidak sebanyak seperti di usia 3 bulan bayinya, itu nggak apa-apa. Yang penting kita kumpulin. Yang penting itu prosesnya. Jadi yang penting adalah prosesnya. Jadi kita pumping lebih sering. Nah, hasil dikumpulin. Nah, semakin bertambah hari itu akan bertambah produksi ASI kita secara bertahap gitu. Jadi itu semangat. Nah, terus jangan lupa juga dengan asupan makanan. Karena makanan ini berkorelasi banget sama produksi ASI. Karena kebutuhan ibunya saja belum buat ASI aja tuh kita membutuhkan kalori yang besar untuk beraktivitas, apalagi kita sedang bekerja gitu. Jadi kalau asupannya kurang, akhirnya apa yang dimakan ibu larinya ke badan ibu aja, belum ke ASINya gitu. Jadi kita bisa makan tadi lebih ditambah
kalorinya. Jadi kalori tambah dari protein hewani, dari proteinnya atau dari sayur gitu. Semangat ya, semangat Iya, mengasihi. baik dokter. Terima kasih banyak. Berarti lebih sering pumping ya intinya Betul. sama makanannya ya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Uri atas pertanyaan. Terima kasih juga dokter atas penjelasannya dan pemaparan materinya, sangat menarik dan sudah saya garis bawahi. Baik, setelah pemaparan dari Bu Dokter Ameta, boleh dilanjut dengan pemaparan materi dari Bu Anggin. Silakan Bu Anggin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Rika Pangesti. Terima kasih banyak nih Dokter Meta yang sudah sharing. Ini ternyata tipsnya juga nggak hanya buat ibu hamil juga. Ini tadi saya juga sampai nyatet-nyatet. Ini harus lebih banyak makan yang berserat dan di akhir sahur ini juga makan yang berserat supaya kita tidak mudah lapar gitu ya, Bu Dokter ya. Terima kasih banyak loh dok, ini sarannya. Terus tadi juga terkait dengan menu makan ya, menu makan pagi-pagi udah ngomongin menu makan. Ini menarik sekali dan inspiratif sekali ya untuk kegiatan puasa kita. Khususnya nanti saya kan punya anak yang baru belajar berpuasa ya, usia 6 tahun. Nah ini juga sangat inspiratif dengan menu-menu makan yang tadi menarik dan enak ya dicoba buat nanti sore. Baik, sedikit ya Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan teman-teman dari Fortapena, karena memang tadi info panitia sampai jam 11, ini ada beberapa sedikit sharing informasi dari kami ya, bagaimana kita mendukung ibu hamil dan menyusui selama puasa dan yang kita kaitkan dalam upaya mencegah stunting, karena memang kalau ASI ini kan memang salah satu nutrisi yang paling penting yang menjadi salah satu target pemerintah dalam upaya pencegahan stunting. Nah, tentunya teman-teman Fortapena bahwa memang ibu hamil dan menyusui ini membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kenapa? Karena meskipun hamil dan menyusui adalah merupakan hal yang sangat alamiah, tapi di dalam setiap prosesnya ibu dan bayi ini membutuhkan belajar. Belum lagi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi ibu terkait dengan niatnya, usahanya untuk menyusui, ya seperti ibu yang bekerja, kemudian ibu yang memang berniat untuk berpuasa, serta ada tantangan-tantangan lain. Nah, tentunya dukungan yang dibutuhkan bukan hanya dari orang terdekat saja, tapi juga dari pemerintah ya, melalui berbagai kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah maupun SK dari menteri. Nah, ini adalah salah satu hak anak, dan dari 31 hak anak yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak anak untuk mendapatkan status standar kesehatan yang tertinggi, yang mana memang hak anak ini harus dipenuhi atau wajib dipenuhi dalam situasi tersulit apapun dan di dalam setiap anak ya, kepada setiap anak tanpa ada diskriminasi. Meskipun mungkin kemarin kita ada pandemi COVID, ini tentunya hak anak ini harus tetap diberikan dalam kondisi apapun. Nah, ini adalah undang-undang ya atau kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak di dalam pasal 24 Konvensi Hak Anak. Ini ada anak berhak untuk mendapatkan status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian di poin 2C ini juga pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar. Tentunya melalui pengadaan makanan yang bergizi, kemudian ada penyediaan air minum yang bersih, dan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan risiko pencemaran lingkungan. Jadi beberapa isu kesehatan dan faktor risiko yang paling berpengaruh pada anak dan remaja serta kondisi mereka ketika mereka beranjak dewasa. Salah satunya adalah isu yang masih hit ya sekarang, stunting dan terkait dengan masalah gizi. Nah, apabila kita berbicara terkait dengan pemenuhan hak anak atas ASI ya, ini ternyata kalau kita melihat data Susenas tahun 2022, ini ternyata untuk persentase anak umur 0 sampai 23 bulan yang pernah dan masih diberikan ASI ya, menurut karakteristiknya kecenderungannya ini ternyata meningkat, alhamdulillah sekali ya.
kecenderungan meningkat. Dan kalau kita lihat dari tipe daerahnya, ternyata di perkotaan ini yang memberikan ASI ini sebanyak 75,57% dan di perdesaan ini 79,78%. Kemudian untuk jenis kelamin ya, untuk anak laki-laki yang diberikan ASI ini 76,73%, anak perempuan yang diberikan ASI atau bayi perempuan yang diberikan ASI ini 78,12%. Ini berdasarkan status gizi balita, ternyata memang rata-rata yang memberikan ASI eksklusif kadang-kadang hanya 3 bulan. Nah, yang 44% lainnya mendapatkan asupan lain pada saat lahir. Nah, ini juga terkait dengan budaya yang ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa setelah bayi lahir itu harus dilatih diberikan sedikit air putih, pisang yang dikerok. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Ini menggagalkan program pemerintah terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, meskipun trennya meningkat tadi ya dari tahun ke tahun, tapi memang capaiannya ini harus ditingkatkan, khususnya dari segi pemerataan wilayah, karena ternyata belum semua wilayah ya provinsi ini yang cakupan ASI eksklusifnya ini di atas target ya. Nah, ini masih ada beberapa yang di bawah target. Nah, tentunya ada beberapa kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif, karena salah satunya adalah karena tadi ya waktu pemberian terlalu cepat dan faktor budaya ya, yang mana memang kadang-kadang kalau kata nenek saya zaman dulu kita dikasih pisang sedikit juga nggak masalah, nggak kenapa-kenapa, seperti itu ya, faktor budaya. Nah, balita yang tidak diberikan ASI eksklusif sejak lahir ini memiliki resiko stunting sebesar 4,8 kali dibandingkan dengan balita yang diberikan ASI eksklusif sejak lahir. Nah, apa itu ASI eksklusif ya Bapak Ibu dan teman-teman Fortapena, bahwa memang pemberian ASI saja kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa penambahan apapun, termasuk air putih juga tidak, dan benar-benar hanya ASI, karena lambung bayi ini sangat kecil sehingga dengan ASI saja sudah mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan gizi bayi secara sempurna. Nah, ini juga sudah ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini kehidupan adalah 1000 hari pertama kehidupan adalah 270 hari dalam rahim, kemudian ditambah 730 hari setelah kelahiran, merupakan periode emas pertumbuhan manusia. Nah, usia 270 hari ini pada saat bayi berada di dalam kandungan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dokmed ya, bahwa nanti kalau misalnya harus ada aturan-aturan apabila ibu hamil ingin berpuasa, termasuk tadi apabila masih di masa ASI eksklusif juga nih 730 hari setelah kelahiran juga merupakan periode pertumbuhan manusia, sehingga 1000 hari pertama ini perlu disiapkan dengan baik, karena salah satu arahnya adalah mempersiapkan pemimpin bangsa, karena ibu yang cerdas ini adalah ibu yang mampu mempersiapkan generasi kualitas yang unggul yang tentunya nanti akan menjadi tiang-tiang negara. Nah, tentunya syukur ya, karena 1000 hari pertama kehidupan kita ini sudah ditata dengan baik dan penuh amanah oleh pemerintah, yang salah satunya yaitu melalui program ASI eksklusif dan pemberian inisiasi menyusui dini. Nah, ini ya teman-teman rekan media, bahwa memang kunci sukses pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ini mulai dari fase kehamilan. Tadi juga apabila ibu memang ingin berpuasa, maka harus memeriksakan diri ke tenaga kesehatan ya. Kemudian juga jangan lupa untuk diberikan tablet tambah darah. Kemudian juga harus gizi selama kehamilannya ini harus cukup dan terpenuhi. Kemudian ini juga terkait dengan pasca melahirkan, ini juga ada inisiasi menyusui dini, ada pemberian ASI eksklusif, ada pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, yang mana memang ini juga ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang memiliki bayi di atas usia 6 bulan yang sekarang sedang memberikan MPASI, ini juga harus diberikan pemahaman
terkait dengan gizi ya, bahan makanan apa yang bagus untuk diberikan kepada anak usia 6 bulan ke atas ya. Kemudian pemberian imunisasi juga menjaga sanitasi lingkungan. Nah, ini tentunya ya Bapak Ibu sekalian bahwa memang ASI tidak tergantikan karena ASI ini mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dan mengandung berbagai zat kekebalan tubuh. Kemudian ASI ini juga mengandung antibodi ya untuk melindungi bayi. Kemudian ASI mudah dicerna tentunya dan diserap oleh bayi, dan ASI meningkatkan kecerdasan dan jalinan kasih, ada bonding ya antara ibu dengan anak. Nah, tentunya usia 0 sampai 6 bulan ini harus diberikan ASI eksklusif ya, memenuhi 100% kebutuhan bayi, sehingga pada saat ibu ini ingin berpuasa, maka di usia ASI atau pada rentang bayi 0 sampai 6 bulan ini harus benar-benar dilihat apakah ASI-nya ini sudah cukup ya, bayinya sudah terpenuhi ASI-nya atau belum, apakah gizi bayinya ini sudah bagus atau belum, seperti itu ya, dengan ditandai dengan berat badan yang relatif naik ya. Kemudian 6 sampai 12 bulan ini ASI memenuhi 60 sampai 70% kebutuhan bayi, dan tentunya perlu makanan pendamping ASI, dan di atas 12 bulan ini ASI memenuhi 30% kebutuhan dan tetap diberikan ASI hingga 2 tahun atau lebih. Nah, ini tentunya pemberian ASI dan EMPASI dalam pemenuhan hak kesehatan anak wajib ya, kita dorong supaya 6 bulan pertama ini ASI eksklusif harus harus kita dahulukan ya, sampai kemudian kita lanjutkan sampai usia 2 tahun sehingga bisa mencegah terjadinya stunting. Kemudian berdasarkan data juga ini BPS tahun 2020, ternyata presentase bayi kurang dari 5 bulan yang mendapat ASI eksklusif hanya sebesar 69,62%. Nah, ini tentunya perlu ditingkatkan kembali ya untuk cakupan pemberian ASI eksklusif dalam rangka kita memerangi stunting. Ya. Kemudian ada beberapa isu gender terkait dengan pemberian ASI atau EMPASI, maka memang ada beberapa hal ya, kurangnya support terhadap ibu karena memang kadang-kadang mindset di dalam masyarakat keluarga bahwa tugas memberikan ASI ini adalah tugas dari ibu semata, seperti itu, sehingga memang tidak ada peran dari ayah ataupun peran dari keluarga lain untuk mendukung ibu. Tentunya juga ada terkait dengan fasilitas dan kesempatan untuk mendorong pemberian ASI dan EMPASI oleh ibu bekerja ya kepada anak ini ternyata juga masih dirasa kurang. Ya, bagaimana jika ibu hamil, ibu menyusui dan anak berpuasa? Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Meta ya secara jelas sekali. Dan ini saya sedikit menambahkan terkait dengan berbagai penelitian puasa saat hamil. Nah, ini studi menyatakan bahwa belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa puasa ini meningkatkan risiko keguguran. Kemudian puasa menurunkan berat lahir bayi. Ini belum ada penelitian. Kemudian ada beberapa studi menyatakan bahwa puasa Ramadan tidak memberikan efek jangka panjang pada ibu yang sehat ya, dengan catatan ibu yang sehat. Kemudian bayi yang dilahirkan penuh bulan. Sebaliknya, efek negatif yang dialami oleh ibu yang kurang gizi atau memiliki riwayat penyakit. Kemudian tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kondisi janin jika ibu berpuasa. Kemudian ada penelitian juga ya terkait dengan puasa pada trimester kedua menurunkan resiko terjadinya diabetes selama diabetes kehamilan ya, dan peningkatan berat badan yang berlebih. Kemudian meskipun beberapa studi menyatakan adanya hubungan antara puasa dengan menurunnya gerak janin, kemudian berkurangnya jumlah air ketuban, kemudian pertumbuhan janin terhambat meskipun berat janin dan ibu tidak berbeda antara yang berpuasa ataupun tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan ibu hamil ya, khususnya yang berpuasa, namun tidak perlu memaksakan diri sebab agama pun memberikan keringanan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Meta. Yang pertama adalah jangan melewatkan makan sahur, kemudian atur minum di antara waktu berbuka sampai dengan waktu sahur ya, karena kita harus memperhatikan kecukupan dari tadi ya cairan ya, supaya ketubannya juga tidak berkurang cairan ketuban. Kemudian pastikan konsumsi gizi seimbang dan perhatikan berat badan tiap minggu. Perbanyak protein hewani ya, cukup karbohidrat, lemak, buah, sayur, dan mengkonsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Kemudian perhatikan gerak janin, jika berkurang segera berbuka. Nah, ini gerak janinnya ini apabila kok dirasa siang-siang kok lemah, nggak pernah biasanya nendang-nendang kok nggak nendang-nendang. Nah, ini segera berbuka. Ya. Kemudian minum air putih 8-12 gelas ya di antara waktu berbuka dan sahur. Saat berbuka juga mulai dengan porsi kecil dan hindari makanan yang mengandung gula terlalu tinggi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Matt. Nanti pada saat kita makan besar
jadi kenyang seperti itu ya. Kemudian batasi konsumsi makan tinggi garam dan istirahat yang cukup ya. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Dokmed ya, per trimester, dan tanda bahaya yang harus diperhatikan apabila mual, muntah, sakit kepala, nyeri pinggang, lemas, kelelahan dan pusing, ini segera berbuka ya. Bagi ibu hamil yang berpuasa ini segera berbuka dan harus berkonsultasi ke dokter. Nah, ini yang perlu ibu menyusui perhatikan juga selama puasa. Ini tidak perlu memaksakan diri juga, sebab agama pun memberikan keringanan. Ini juga jangan melewatkan makan sahur, tidak memiliki keluhan kesehatan, pastikan konsumsi gizi seimbang pada saat sahur dan berbuka. Kemudian juga perbanyak protein hewani, status gizinya juga baik, cukup air minum. Kemudian sebaiknya dilakukan jika usia bayi lebih dari 6 bulan atau lewat dari ASI eksklusif, karena kita sedang mendukung ya untuk program ASI eksklusif. Kemudian perhatikan tanda kecukupan ASI pada bayi, salah satunya melalui peningkatan berat badan bayi yang tadi, kecuali tadi ya gerak aktif ya tetap. Nah, ini rekomendasi asupan untuk ibu hamil dan menyusui. Ini sebenarnya tidak ada makanan super yang mampu menggantikan makanan lainnya untuk golongan usia apapun. Yang penting makanannya ini beragam dan cukup. Nah, dan hampir 50% ibu hamil di Indonesia ini anemia, dan banyak ibu menyusui ini kurang asupan kalori yang akan meningkatkan resiko kejadian stunting pada anak, karena dibutuhkan konsumsi makanan yang kaya zat besi dan protein hewani seperti hati ayam, daging, ikan, telur, susu, sayur ya, kacang-kacangan tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dokmed. Ya, kemudian ada konsumsi suplemen, ini jangan lupa juga apabila bagi ibu hamil juga ditambahkan asam folat ya. Kemudian tingkatkan konsumsi makanan tinggi antioksidan dan multivitamin untuk menjaga kekebalan tubuh ya. Nah, ini peran keluarga dalam memenuhi gizi anak ya selama berpuasa, tentunya menjaga kebutuhan gizi dan asupan cairan selama anak berpuasa sesuai dengan usianya, karena memang kalau anak-anak di sini berarti anak yang masih belajar berpuasa ya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak melewatkan sahur dan memberikan support bagi anak, tetap melakukan kegiatan fisik ringan dari rumah, menerapkan pola hidup sehat, dan tetap memantau pertumbuhan anak. Nah, dukungan apa yang bisa kita berikan ya Bapak Ibu sekalian? Ini tentunya ada peran dari keluarga, yaitu peran ibu. Nih, ibu hamil harus menjaga asupan nutrisi dan mempersiapkan diri untuk menyusui ya selama berpuasa. Kemudian juga menjaga pola makan sehat ya bagi ibu menyusui. Kemudian menyiapkan menu makan yang bergizi seimbang selama anak berpuasa, dan memantau tumbuh kembang anak ya ketika anak ini juga berpuasa. Kemudian ayah ini tentunya harus membagi peran pekerjaan rumah agar ibu tidak stres, ikut memperhatikan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui dan anak, memberikan dukungan emosional dan memahami kondisi ibu hamil dan menyusui, serta keluarga ini tentunya memberikan dukungan emosional, menjadi pendengar yang baik, dan menyemangati anak ketika sedang belajar berpuasa. Nah, ini tentunya dukungan ayah menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian, dan tugas utama bagi ayah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan ibu dan anak pada saat proses kehamilan, menyusui, dan terlebih pada saat ibu hamil dan menyusui ini sedang berpuasa. Nah, ini juga ketika keluarga mendapatkan informasi yang tepat, maka perempuan sebagai ibu juga akan merasa berdaya, terdukung, dan termotivasi untuk memberikan ASI-nya ya, karena ASI ini merupakan kebutuhan bayi ya, yang sudah semestinya ibu ini tidak dibiarkan berproses atau melakukannya seorang diri ya. Harus ada dukungan termasuk dari ayah, kemudian dari keluarga lain ya, nenek, kakek ya, harus mendukung. Nah, ini dukungan kebijakan instansi khususnya bagi ibu bekerja dan tentunya yang sedang ingin berpuasa, baik ibu hamil maupun ibu menyusui, tentunya turut menjaga kesehatan mental ibu hamil dan menyusui, ada cuti melahirkan yang layak dengan opsi yang lebih fleksibel, kemudian terpenuhinya 2 kali waktu istirahat selama puasa yang memungkinkan kaum ibu untuk memerah ASI atau memberikan ASI kepada anaknya, kemudian ada kebijakan WFH ya bagi ibu hamil dan menyusui pada saat menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada layanan konsultasi laktasi dan pendampingan khusus selama puasa, termasuk pemeriksaan janin dan kecukupan ASI. Ini juga harapannya bisa disediakan oleh instansi ya, ada layanan konsultasi. Kemudian disediakan fasilitas untuk memerah ASI yang nyaman, dan ada tempat penyimpanan ASI yang aman. Dan instansi juga menyebarluaskan bahan-bahan KIE, bahan edukasi untuk meningkatkan
kesadaran di seluruh lingkungan kerja ya. Jadi tidak ada diskriminasi bagi ibu hamil dan menyusui, karena lo kok dia dapat istimewa bisa WFH, kemudian dia kok dapat 2 kali istirahat. Nah, ini tentunya harus ada seluruh lingkungan kerja supaya memahami kondisi-kondisi ketika hamil, ketika menyusui, bahwa dia itu akan melahirkan generasi yang akan membangun Indonesia seperti itu. Ya, kemudian upaya dukungan ASI dari berbagai pihak, tentunya dari pemerintah ya, tentunya ada komitmen untuk menjadikan ASI eksklusif sebagai bagian dari pembangunan, mewajibkan pihak tempat kerja untuk menyediakan ruang ASI sesuai standar, mengimplementasikan international code dalam pemasaran produk susu pengganti ASI, dan mencegah diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Kemudian untuk tempat kerja atau usaha menyediakan ruang laktasi ya, memberikan hak cuti, memberikan waktu istirahat lebih panjang bagi ibu hamil dan menyusui yang berpuasa tentunya, dan memberikan lingkungan yang suportif bagi pekerja perempuan dalam memberikan ASI khususnya selama berpuasa. Ya, ini tentunya keluarga ya, memberikan dukungan emosional, menjadi pendengar. Ayah juga harus bisa menjadi teman ya ibu untuk berbagi beban pekerjaan rumah ya, dan menjaga ikut serta ayah ini menjaga nutrisi ibu juga anak ya yang sedang berpuasa. Masyarakat tentunya melakukan edukasi melalui posyandu, melakukan pemantauan kondisi ibu hamil yang berpuasa, kemudian juga ikut melakukan pemantauan kecukupan ASI bagi ibu yang menyusui, khususnya ibu yang puasa ikut memantau, memastikan tidak ada hambatan bagi ibu untuk memberikan ASI, serta membentuk kelompok-kelompok pendukung pemberian ASI ya. Ini tentunya ada Puspaga, kami punya layanan Puspaga ya Bapak Ibu sekalian, untuk konseling pengasuhan yang memperkuat dukungan keluarga bagi ibu menyusui dengan memberikan dukungan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri sang ibu, kemudian memberikan informasi terkait menyusui dan membantu mempersiapkan kebutuhan ibu di dalam khususnya di dalam pemahaman ibu terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, ini 10 kunci sukses ya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Yang pertama adalah calon ibu harus mengkonsumsi pangan bergizi seimbang. Calon ibu ini harus bebas anemia ya, mempersiapkan diri untuk sukses menyusui. Calon ibu juga rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, melahirkan di fasilitas kesehatan, memberikan inisiasi menyusui dini, berikan ASI eksklusif dan empasi dengan menu gizi seimbang dan protein hewani tinggi, melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan stimulasi kepada bayi yang baru lahir, kemudian mengkonsumsi air minum yang sehat dan cukup, implementasi PHBS ya, dan cuci tangan pakai sabun secara rutin. Demikian mungkin dari saya, Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih banyak Bu Anggin atas pemaparan materinya, sangat menarik. Mix materi dari tips ibu menyusui, calon ibu, dan mencegah stunting ya demi Indonesia Maju. Keren banget materinya Bu Anggin, terima kasih banyak. Baik, teman-teman Fortapena, apakah ada yang ingin bertanya dengan Bu Anggin terkait materi yang dipaparkan tersebut? Atau ada yang ingin memberi tambahan, menanggapi? Silakan teman-teman Fortapena. Sepertinya sudah clear Mbak Ripang, karena mungkin juga sudah jam 11 ini. Ya, baik. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, bisa langsung diakhiri media talk kali ini yang bertema panduan puasa bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Karena dari dua pemateri, dari dua narasumber itu sudah sangat masuk, menancap di otak saya, di otak teman-teman Fortapena, tentang panduan, strategi, kiat-kiat, bahkan sampai menu makanan, dan mencegah anak stunting, 1000 hari pertama kehidupan manusia untuk membangun pemimpin bangsa. Sangat keren banget. Terima kasih banyak untuk kedua pemateri, Bu Dokmet dan Bu Anggin.
Sekian media talk hari ini, bisa saya tutup ya. Ibu-ibu dan teman-teman Fortapena, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Jumat hari kedua berpuasa ini. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.